Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Ujang Komarudin di seluruh Indonesia dan dunia, semoga sehat selalu ya. Di video ini saya masih di kampus tercinta ini di Universitas Indonesia. Ini yang sahabat-sahabat lihat, ini gedung rektorat Universitas Indonesia di Depok. Kebetulan dekat rumah saya, hanya sekitar 3 km dari rumah saya. Sengaja saya beli rumah gitu agar dekat dengan UI ya. Mudah-mudahan anak kita, anak cucu kita juga bisa kuliah di sini, di kampus ini. Dan menjadi kampus kebanggaan kita bersama. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang, sekali lagi, penggalan kisah cerita karir saya. Sejak kecil saya sudah mulai nyari uang dari SD itu. Saya bahkan pernah jualan es gitu. Saya berkeliling gitu ke kampung-kampung gitu. Jadi kalau di daerah saya di Kalentambo itu, di Pusaka Negara itu, di Subang banyak persawahan. Nah, kalau panen ya kan, padi sedang menguning, masyarakat memanen padinya, maka saya jualan es gitu menggunakan termos itu. Saya nyari uang untuk apa? Agar saya bisa eksis dan agar saya punya uang gitu, di kantong untuk saya bisa jajan, bahkan bisa untuk mentraktir teman-teman. Dan bahkan saya juga pernah menggembala kambing. Saya ingat saya pernah minta kambing ke nenek di Kerawang gitu, dapat 2 gitu, lalu menjadi 4 menjadi banyak dan banyak lagi. Alhamdulillah saya lakukan dengan penuh semangat ketika saya waktu SD itu menggembala kambing. Dan saya juga pernah punya anak buah ketika SD. Saya menjual Indomie gitu. Itu saya punya anak buah 3. Jadi saya SD sudah punya karyawan, adik kelas saya di SD gitu. Yang saya bayar gitu kan untuk menjual produk saya gitu. Agar saya punya uang juga. Nah, perjuangan itu harus saya lakukan. Kenapa? Karena saya memahami saya bukan dilahirkan dari orang yang kaya gitu. Orang yang biasa saja, orang tidak punya, anak petani miskin gitu, yang suatu saat ingin bercita-cita jadi orang yang sukses. Lalu saya tadi kuliah merantau ya kan, ke Bandung, ke Jakarta ya kan, lalu bekerja saya di staf ahli di DPR RI tahun 2011 itu. 2007 saya sudah mulai mengajar di Universitas Al-Azhar Indonesia. Bahkan saya pernah ditawari menjadi dosen di Universitas Indonesia, tapi saya tidak mau. Bukan berarti sombong, bukan. Saya mencari yang jodoh. Ternyata jodoh saya menjadi dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan saya nikmati betul sebagai bentuk pengabdian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam karir saya di staf ahli DPR RI gitu, sambil kuliah S3 ya kan, saya tentu ingin bercita-cita, ingin menjadi orang hebat gitu, ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, agar hidup kita berkah. Nah, di staf ahli itulah saya waktu itu diamanahi menjadi ketua tim sukses Kang Ade Komarudin gitu. Waktu itu beliau sekretaris fraksi, lalu menjadi ketua fraksi Golkar, dan lalu menjadi ketua DPR RI tahun 2016. Nah, saya berjuang menjaga amanah beliau untuk menjadi tim sukses, dan alhamdulillah beliau terpilih lagi ketika itu untuk periode yang ke-5. 5 periode beliau menjadi anggota DPR berturut-turut, tidak pernah jeda. Nah, ketika saya menjadi staf ahli, lalu alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang staf khusus ketua DPR RI. Jadi menjadi pejabat tinggi negara saya 1 tahun. Jadi menjadi eselon 1 ketika itu. Alhamdulillah di usia 34 tahun saya menjadi speech writer-nya, menjadi penulis pidato ketua DPR RI ketika itu, Bang Akom, Bang Ade Komarudin. Dan bagi saya kebanggaan gitu. Itu kenapa? Karena hasil dari belajar menulis, hasil dari kuliah sungguh-sungguh yang tadi saya ceritakan di video sebelumnya, yaitu di Universitas Indonesia. Karena sering membuat
disertasi, sering menulis, jadi kebiasaan juga bisa membuat pidato untuk ketua DPR RI gitu. Nah, sebelum itu saya juga pernah menjadi supir, menjadi kernetnya kakak saya, ikut kakak saya gitu ya, menarik penumpang, baik mengantar masyarakat yang ingin ngerambet di sawah ke daerah-daerah lain. Kita dikenal kalau di kampung itu, kalau orang kampung ketika dia di musim tanam gitu, mereka keliling ke daerah-daerah lain untuk memberikan jasa untuk bercocok tanam ke yang punya sawah, atau kadang-kadang mereka mencari daerah-daerah yang sedang panen. Nah, kita antar, saya menjadi kernetnya. Ya, memang tidak mudah perjuangan itu, tapi saya lalui. Nah, kembali ketika saya menjadi staf khusus ketua DPR, ya alhamdulillah di usia 34, ketika itu saya bukan siapa-siapa gitu. Mungkin yang paling junior, yang paling muda saya menjadi pejabat gitu. Karena kalau berkarir untuk mendapatkan eselon 1 itu kalau di PNS, di ASN itu 30 tahun. Saya mendapatkannya tidak lama gitu. Hanya bekerja sekitar 4 tahun di DPR, lalu saya menjadi staf khusus ketua DPR ketika itu. Apa yang fasilitas yang didapatkan ketika menjadi staf khusus ketua DPR? Sahabat-sahabat, alhamdulillah luar biasa enak. Saya ya dapat mobil dinas CR-V terbaru. Bahkan Camry juga boleh, selevel dengan itu. Lalu ketika kita jalan-jalan atau tugas keluar daerah ya, keliling Indonesia bahkan keliling dunia, fasilitas saya yaitu Garuda Business Class, diantar kemana-mana, sudah disiapkan tiket dan lain sebagainya, diantar kemana-mana. Bahkan mohon maaf, anggota DPR pun anggota biasa itu fasilitasnya ekonomi kelas ekonomi. Kecuali kalau beliau menambahkan lagi bisa bisnis kelas. Kecuali pimpinan DPR itu bisnis kelas dan first class. Nah, lalu kalau kita selesai kunjungan dari daerah atau dari luar negeri, kita punya uang juga. Hak kita menandatangani untuk mendapatkan SPPD lah ya. Uang perjalanan dinas kira-kira seperti itu. Nah, ini yang membuat sejarah hidup saya menjadi menarik gitu. Dari anak petani gitu ya, lalu kuliah di UI, berkarir ya kan, lalu menjadi staf khusus ketua DPR RI, dan bagi saya membanggakan. Karena menjadi staf khusus ketua DPR membuat teks pidato bagi beliau, dan itu bagi saya bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, gaji juga lumayan tinggi ketika itu. Ya, hampir 20 juta lah take home pay saya menjadi staf khusus ketua DPR RI. Ya tentu itu sebagai bagian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun itu saya tidak lama saya tinggalkan. Saya harus berjuang memutar badai gitu, kembali ke akademisi. Karena DNA saya DNA akademisi gitu. Makanya hari ini saya menjadi pengamat politik gitu, bagian daripada proses untuk transfer informasi kepada publik, kepada masyarakat atas ilmu yang saya dapatkan di kampus untuk diserap oleh seluruh masyarakat Indonesia lewat pernyataan-pernyataan saya baik di televisi ya, di media cetak. Soalan. Sedangkan kita tahu gitu ya, di negara-negara lain Menkes itu baru ada 7 orang yang meninggal dunia saja gitu ya. Bahkan 2 ada yang meninggal dunia saja. Mereka mengundurkan diri sebagai rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan terhadap rakyatnya. Nah, di kita kan tidak ini. Banyak persoalan, corona makin naik, yang meninggal dunia lagi itu. Saya tentu dari enak gitu. Lalu saya masuk akademisi. Di akademisi kita ya, di dosen itu saya, itulah tidaklah mewah. Dosen itu pengabdian. Jadi kalau sahabat-sahabat
nanti jadi dosen, itu jangan berharap ingin uang yang banyak. Hidupnya pasti akan penuh kekurangan, kecuali dosen-dosen itu punya kreativitas dan punya inovasi, punya karya, ya, punya bisnis. Baru itu menjadi dosen yang sejahtera. Tapi kalau hanya mengandalkan ngajar di kampus, yakinlah tidak pernah cukup itu. Oleh karena itu, kalau nanti sahabat-sahabat berkarir sebagai dosen, harus punya pekerjaan yang lain untuk menambah pendapatan itu. Tentu menjadi dosen adalah sebuah profesi yang mulia. Tetapi penghargaan dosen dari negara ini, di Indonesia ini kan jauh dari sangat memuaskan. Jauh dari yang diharapkan oleh para dosen. Tapi menjadi dosen adalah sebuah kemuliaan yang harus disyukuri, dinikmati untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tentu ke depan saya juga ingin lebih bermanfaat lagi, ingin lebih sukses lagi, ya kan, baik dalam konteks nasional maupun dalam konteks internasional. Karena hidup ini kan sangat singkat, sangat sederhana. Karir apapun kita nanti gitu, ya nikmati, syukuri, perjuangkan dengan penuh keikhlasan, perjuangkan dengan penuh optimisme, raihlah kesempatan dimanapun kita berada, profesi apapun kita, untuk menjadi orang yang sukses. Menjadi orang yang bermanfaat di lingkungan kita dan untuk bangsa ini dan seluruh dunia. Ya, saya menyadari ketika saya harus berkarir gitu kan, begitu berjuang gitu, menjadi ketua tim sukses, menjadi tenaga ahli, menjadi staf khusus ketua DPR. Sebelum-sebelumnya juga karir-karir yang menurut saya kurang enak, itu menjadi proses perjuangan yang menurut saya indah. Dan saya juga pernah ditawari menjadi duta besar, tapi saya tidak ambil. Bukan saya sombong, tidak. Saya harus mungkin ingin berjuang dulu, ingin menjadi profesor gitu di usia muda gitu. Kalau saya bertugas di luar negeri 5 tahun, tentu proses profesor saya akan makin lama lagi. Lalu saya juga pernah ditawari menjadi komisaris, tapi alhamdulillah sampai hari ini nggak jadi. Mungkin ke depan insya Allah mudah-mudahan jadi menjadi komisaris di BUMN. Nah, karir kita dimanapun berada itu harus tadi disyukuri, dinikmati sebagai bagian amanah ilahi yang harus kita tunaikan untuk bermanfaat bagi sebanyak-banyak umat, untuk bermanfaat bagi sebanyak-banyak manusia. Kehadiran di dunia ini, apapun profesi kita, tentu kita ingin membawa keberkahan bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Mungkin itu sepenggalan cerita perjalanan karir saya yang singkat. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.